profile. Nah, kalau saya bacakan profile nih untuk Ibu Ketua, sepertinya 1 hari tidak akan selesai. Jadi saya ringkas saja, di mana Ibu Ketua kita ini, beliau juga membidangi selain di bidang kepakaran beliau di ilmu geografi, Ibu Guru Besar di bidang ilmu geografi, beliau juga mumpuni dalam hal bagaimana mengelola pendidikan. Sehingga nanti adik-adik atau teman-teman ini kemana sih setelah kuliah di sini, diarahkannya bagaimana, dikelolanya bagaimana. Nah, nanti ada hal-hal yang akan disampaikan langsung oleh Ibu Ketua Stepariapari ini. Dan selain daripada guru besar di ilmu geografi, juga Ibu Ketua Stepar ini juga menduduki di beberapa kepengurusan, khususnya dalam hal asosiasi keilmuan, ya, para ilmuwan, kemudian juga telah mendapatkan berbagai penghargaan. Ya, baik penghargaan nasional dari Presiden RI ataupun penghargaan internasional. Baik, untuk itu yang pertama kami persilahkan kepada Ibu Profesor Dr. Noh Mariani, MS, untuk memberikan paparannya tentang kreativitas dan inovasi dalam akademi. Baik, mangga. Terima kasih, mangga dipersilakan Ibu. Assalamualaikum, selamat pagi. Pagi, Bu. Pagi, Bu. Sehat semua ya? Waalaikumsalam. Sehat, Bu. Ngajar biasanya kan berdiri ya, nggak duduk. Jadi kalau berzoom itu kita lebih pegal, dan saya ingin bahwa materi ini juga didengarkan oleh para seniornya ya. Bapak ini nih, adik-adik senior, tolong juga disimak. Karena menurut saya ini adalah sebuah peluang untuk mengembangkan kreativitas dan inovasi, di mana program-program ini ditawarkan oleh Dikti gitu ya, sehingga Anda bisa mengambil atau berpartisipasi dalam program ini. Terima kasih Pak Moderator, dan mohon maaf ini para waket saya di depan ya. Nah, bisa di ini? Di Zoom? Nah, ini saya akan memaparkan tentang budaya literasi, membangun kreativitas dan inovasi mahasiswa. Biasanya saya memberikan materi ini 2 jam, tapi sekarang 30 menit saya coba untuk singkat-singkat saja gitu ya. Jalan? Bisa, Pak? Nah, seperti yang saya kemukakan pada pidato pertama saya, bahwa sekarang ini adalah abad literasi ya, di mana kita ini mengalami kebanjiran informasi dari berbagai sumber ya. Baik itu yang sifatnya hoax, semi hoax, maupun betul-betul informasi yang bisa kita manfaatkan untuk membangun kreativitas kita ya, di mana banyak program-program yang bisa kita ikuti untuk mengasah keterampilan kita. Dan menurut saya kalau kalian bisa berpartisipasi dalam program-program yang sifatnya lintas perguruan tinggi, ataupun saya buka aja ya, sesek, ataupun lintas regional gitu ya, kita bukan cuma punya pengalaman tentang keterampilan, kita bisa mengukur kemampuan kita itu ada di mana gitu ya, dan kita pun bisa kenal dengan orang-orang yang jauh di atas kita, sehingga kalau kita mengenal orang-orang yang lebih pintar itu jangan takut, justru itu menjadi sebuah kesempatan bagi kita untuk mengukur diri dan saya tuh punya kemampuan di mana gitu ya. Nah, jadi jangan takut untuk tampil ya, tampil dalam berbagai event, dalam berbagai kompetisi, karena disitulah kita tahu kemampuan kita.
Ya, menurut saya bukan hanya sekedar kemampuan. Kalau Anda nonton SEP saja di RCTI kan kita tahu ya, betul nggak? Juma itu kita bisa apa sih? Bagaimana sih resep-resep itu bukan hanya resep-resep yang yang ingredientnya pasti, tetapi juga kan cara seni mengolahnya juga kita menjadi tahu kan berbeda gitu ya. Nah, jadi artinya di sini bisa Pak, udah bisa. Nah, di sini kita akan bisa melihat sejauh mana kemampuan kita, sikap itu harus bagaimana kalau kita berbicara, bagaimana kalau kita mengkritik orang, tidak boleh menyakiti orang, ya, karena kritik itu harus membangun, ya. Apapun yang kita lakukan harus memberikan efek positif pada orang lain. Jangan sekali-kali memberikan efek negatif. Karena itu akan menghancurkan rasa percaya diri dan harga diri seseorang. Jadi dalam dunia pendidikan, ini untuk kakak-kakak tingkat juga sama ya. Saya seringkali mengatakan beri contoh yang baik. Karena kita ini adalah satu komunitas, satu keluarga yang harus saling mengasah kan. Mengasah di situ bukan saling menyakiti, tapi saling mempertajam keterampilan. Saling meningkatkan pengetahuan. Ya, itu yang harus diyakini oleh kita bersama. Nah, ini adalah 4 poin, tapi saya akan cepat saja. Nah, dalam dunia kehidupan kita sudah mengalami 4 revolusi, ya. Revolusi industri 1 yang diindikatori oleh adanya penemuan mesin uap. Ada revolusi industri 2 yang diindikatori oleh adanya mesin-mesin, bukan? Ada revolusi industri 3 yang diindikatori oleh otomatisasi, mesin-mesin berjalan, ya. Kemudian, nah sekarang kita mengenal istilah revolusi 4. Revolusi 4 itu adalah di mana komunikasi itu sudah terkoneksi oleh internet. Kalau dulu kita mengenal komputer itu kan hanya untuk mengetik, ya. Sekarang ini kan sudah jauh lebih maju, yaitu untuk berbagai komunikasi. Dan komunikasinya kita kenal dengan istilah cloud. Ini di gambar ini ada cloud. Cloud itu adalah data itu disimpan dalam sebuah dunia maya virtual. Mungkin sekarang kita tidak lagi memerlukan flash disk. Karena semua disimpan dalam drive kan? My Drive ya. Betul nggak? Semua data-data itu disimpan dalam My Drive. Dan itu dijamin tidak akan ada kena virus dan tidak akan hilang. Berbeda dengan kalau kita menyimpan dalam flash disk kan? Nah, jadi ini yang disebut dengan revolusi 4 itu adalah otomatisasi dan di sini kita sudah mengenal Internet of Things. Segala sesuatu dalam bentuk internet, dalam bentuk cloud nyimpannya. Kita juga mengenal adanya ekonomi pertanian, revolusi ekonomi pertanian. Masuk ke revolusi industri, masuk ke ekonomi informasi. Dan sekarang masuk dalam abad ekonomi kreatif. Apakah industri kreatif itu? Industri kreatif adalah industri yang berbasis talent. Apakah itu talent? Talent adalah bakat yang dimiliki oleh seseorang. Jadi sangat unik dan sangat khas. Ya, misalnya Azhar itu mempunyai keterampilan untuk pastry. Tentu akan berbeda misalnya dengan Mandalika. Wah ini Mandalika Nisa. Nisa misalnya ya. Nah itu kan talent itu setiap orang sangat-sangat berbeda. Dan itulah yang memungkinkan kita punya keunikan dan punya nilai jual gitu. Ya. Saya kalau memberi contoh begini, kalau semua orang sarjana kan nggak aneh, betul nggak? Tapi kalau sarjananya itu beragam dan mempunyai keahlian-keahlian yang spesifik, maka kita semakin dibutuhkan orang. Ya, nah jadi saya mengajak adik-adik ini untuk selalu mengasah talent-talent yang ada. Kenali Anda ini hobinya di mana, bakatnya di mana, gitu loh ya. Asah dengan tajam. Sehingga nanti begitu keluar kita punya nilai jual. Jadi begitu lulus itu kita tahu Anda mau kerja di mana, gitu loh. Anda punya keterampilan apa? Jangan sampai begitu keluar itu celengak-celengok gitu. Tidak punya nilai jual apapun. Nah ini jadi mumpung sekarang dari awal,
coba dipikirkan kembali bakat kita itu di mana, senangnya kita di mana. Ya, bukankah hobi yang menghasilkan uang itu adalah sesuatu yang sangat menyenangkan? Betul ya? Nah, ini. Kemudian mundur. Nah, ini yang sekarang orang menyebutnya dengan revolusi 5, bisa dijumpa. Revolusi 5. Apakah Indonesia berada di revolusi 5? Enggak. Revolusi 5.0. Ini pertama kali dikemukakan oleh Jepang. Kalau Jepang sudah masuk ke industri 5.0, Indonesia ada di mana? Kan begitu. Ya. Mengapa Jepang itu masuk ke 5.0? Karena di sini. Coba Anda lihat. Di situ ada istilah artificial intelligence. Artificial itu adalah berbagai kecerdasan buatan yang dibuat oleh manusia. Misalnya dalam bentuk game, membuat jejaring, membuat sistem, membuat kue, ya, membuat makanan, kan gitu ya. Itu kan semuanya sop itu bisa sama lah bahannya. Tetapi rasanya bisa berbeda-beda. Nah, itulah artificial intelligence. Nah, katanya di sini nggak usah saya Pak yang di shoot, PPT-nya saja. Nah, di sini masyarakat yang disebut 5.0 itu adalah di mana manusia memanfaatkan teknologi dari berbagai aspek kehidupan. Mari kita lihat misalnya Jepang. Ini kok chat ya, next aja Pak. Nah, lihat gambar. Dulu mungkin kalau kita lihat industri di sini nggak ada orang lagi sekarang. Ya, industri itu semua mesin-mesin berjalan kan. Itu artinya orang itu semakin tidak dibutuhkan kan. Betul nggak? Di mana orang berada? Nah, orang berada di balik layar karena ada kreativitas. Ya, oranglah yang mendesain mesin-mesin itu. Ya, dulu kita ini menciptakan robot. Tapi robot itu sekarang sudah robot jadi pembantu, robot jadi pelayan, robot bahkan di Jepang itu kan pelayanan COVID itu sudah pakai robot. Sehingga interaksi antar manusia itu menjadi sangat sedikit. Jadi robot yang bisa bicara, robot yang bisa ikut membantu masak, robot yang bisa membantu kaum manula. Jadi ada sentuhan-sentuhan humanis gitu loh. Ya. Nah, itu kan perkembangan teknologi, ya. Tinggal kita tanya kita bisa mana gitu ya, bisa di mana. Ini next Pak. Ini adalah sebuah data yang mencerminkan bahwa ternyata 270 juta penduduk dunia Indonesia, bahkan penduduk dunia itu 75% sudah mengenal internet. Ya. Dan sebagian besar internet itu digunakan untuk media sosial. Ya. Coba kita lihat next Pak. Mungkin ini data saja ya. Bahwa rata-rata penduduk Indonesia mempergunakan internet itu 7 jam Pak. 5-7 jam. Dan paling banyak digunakan itu adalah Twitter, YouTube, dan Google. Nah, artinya kalau kita mau memasarkan sesuatu, kalau kita mau menjual sesuatu, manfaatkan platform-platform ini. Gitu lah ya. Makanya sekarang ada yang disebut dengan marketing di digital, ya. Jadi wajar kalau sekarang muncul marketing digital karena 7 jam orang bergelut dengan internet. Kalau Anda bayangkan sekarang Anda pegang HP satu hari berapa kali? Gitu ya? Betul nggak? Kan jauh lebih banyak dibandingkan memegang buku misalnya, ya. Atau memegang apapun yang menilai pengetahuan apapun. Nah, artinya di situ bahwa pengetahuan itu sekarang ada dalam genggaman gitu. Jadi sekarang mau digunakan untuk apa informasi itu? Ya. Nah, next Pak. Ini hanya sebagai contoh saja Google, nih lihat contohnya. Nah, apa itu yang disebut dengan keterampilan abad 21? Kita juga masuk pada abad 21, 1220-an sekarang ini ya. Dan next. Nah, inilah yang disebut dengan keterampilan abad 21. Salah satu keterampilan abad 21 yang sangat penting adalah literasi informasi. Kemudian yang kedua adalah life skill and career. Ya. Yang ketiga adalah literasi sosial. Kenapa sih Pak, Bu, butuh? Ya. Nah, coba Pak next Pak. Next saja. Nah, inilah yang disebut
learning skill, literacy skill, kemudian ada life skill. Mengapa jejaring sosial itu perlu? Ada istilah diam itu emas ya, betul nggak? Ya kalau Anda punya emas, diam itu orang tahu gitu loh. Tapi kalau diam itu karena on kan lain masalahnya, betul nggak? Ya, jadi kita harus mempunyai emas-emas itulah maksud saya, ya. Sehingga diam itu sangat diharapkan oleh orang untuk berbicara gitulah. Ya, apa sih saran Anda gitu ya kalau kira-kira misalnya kalau kita dalam rapat itu kita diam mengamati dulu. Ah, pasti ditanya, saran Anda apa? Ah, karena kita punya kemampuan menganalisis gitu. Itu yang disebut dengan istilah critical thinking. Critical thinking itu adalah depth thinking. Berpikir mendalam, bukan berarti banyak ngomong, bukan. Bukan segala dikritik, bukan. Ya, tetapi berpikir mendalam itu dipikirkan dulu sebab akibatnya apa. Kalau saya merokok, kira-kira apa akibatnya buat saya? Apa untungnya buat saya? Kalau kira-kira ada orang yang ngajak demo, apa gunanya? Demonya apa? Gitu ya? Memperjuangkan apa? Nah, itu namanya critical thinking. Jadi selalu berpikir mendalam sebab, akibat, dan konsekuensi kita ke dalam pribadi kita. Itu namanya critical thinking. Nah, dari critical thinking inilah muncul creative thinking. Creative thinking itu adalah berpikir alternatif. Jadi tidak bermudah putus asa. Dunia ini tidak sebesar daun kelor. Mungkin adik-adik pernah dengar ada orang di Jakarta dibully. Anak tukang bubur, bunuh diri. Anak di Jogja, anak tukang beca, dia semangat belajar, masuk ke dokteran, cum laude, diangkat jadi dosen di UGM. Begitu dia tampil di wisuda, dia nyatakan, bapak saya berhenti jadi tukang beca karena saya sudah jadi dosen dan sudah jadi doktor. Menguntungkan mana coba? Ya, nah jadi yang namanya daya juang itu siapapun kita, siapapun orang tua kita, berhasil atau tidak orang tua kita, kitalah yang menentukan masa depan kita. Ya, orang tua punya pejabat ya orang tua. Kita kalau tidak belajar kan belum tentu kita juga pintar, betul nggak? Ya, orang tua bodoh, ya itu udah orang tua, lulusannya SD, ya itu orang tua. Jadi masa lalu itu seperti spion dalam hidup itu. Boleh ditengok sekali-sekali tapi jangan terlalu lama disesali. Karena itu adalah given, takdir istilahnya. Takdir itu adalah sesuatu yang tidak bisa kita rubah. Masa lalu itu adalah masa lalu yang tidak bisa kita rubah. Yang bisa kita hadapi adalah ke depan. Ya, jadi rubah masa depan itu. Kita tidak bisa merubah masa lalu. Mengerti ya? Maksud saya begitu Anda masuk perguruan tinggi, Anda harus punya visi apa yang harus kita lakukan. Jangan kosong. Ya. Nah, kemudian ini yang disebut dengan kolaborasi, kerjasama. Anda berdoa di masjid, di gereja, lama nggak akan ada harta turun 1 karung, nggak akan pernah. Betul nggak? Nggak akan pernah Tuhan itu memberi rezeki langsung uang, langsung enggak. Rizki itu selalu datang sesama manusia. Betul nggak? Jejaring yang paling penting. Ya, jadi pelajaran bagi saya jangan sekali-kali menghina orang. Siapa tahu orang yang dihina itu adalah sumber rizki bagi kita. Ya, jangan merasa arogan sekarang sudah jadi apa gitu. Siapa tahu itu adalah sumber rizki di masa yang akan datang. Nah, itu adalah kolaborasi, jadi berbaik-baiklah berteman, siapa tahu dari teman itulah kita datangnya rezeki itu. Ya. Kemudian di sini adalah communication. Nanti Bu Nova itu ahli hospitality communication, akan berbicara bagaimana orang nyaman berkomunikasi dengan kita. Kalau dalam ilmu saya menyebutnya dengan istilah modal sosial, social investment. Ya, apa kita, kalau misalkan saya dengan Pak Imron, saya datang ke Pak Imron karena
Pak Imron menikah gitu ya, dalam tanda petik ya. Saya beri kado ke Pak Imron. Nothing tulus, interaksi sosial. Tapi suatu saat kalau saya, jangan nikah lagi ya Pak. Suatu saya ada sesuatu, Pak Imron akan datang kan ke saya. Karena merasa punya utang kan, betul nggak? Nah di situ yang disebut investasi sosial. Jadi berbaik-baiklah pada orang, siapa tahu ya orang itulah yang akan menolong kita suatu saat. Ya, itu yang disebut dengan istilah communication. Literacy skill, information, media, teknologi, ini yang saya katakan literasi informasi. Dalam literasi itu ada literasi basic. Basic literasi itu misalnya orang yang ada di sungai sebaiknya dia pintar renang gitu loh. Orang Papua itu sebaiknya jago panahan, jago sepak bola menurut saya. Orang Kalimantan itu jago renang gitu ya. Indonesia mestinya jago dalam kemaritiman kan gitu ya. Indonesia ini kaya dengan sumber daya alam dan sumber daya budaya. Mestinya jago di pariwisata menurut saya. Itulah nilai jual kita, betul nggak? Jadi menurut saya Anda masuk ke pariwisata itu sudah tepat. Tinggal bagaimana menggali ilmunya. Ya, menggali ilmunya dengan baik. Jadi kalau misalnya ada orang yang nganggur, jangan-jangan itu ilmunya standar gitu loh. Ya. Ilmunya standar, Anda harus punya lebih tinggi keunikannya. Kalau sarjana itu punya bisa ngetik WS gitu ya. Ya standar lah, nggak ada keunikan. Anda bisa Excel, Anda bisa SPSS kan gitu ya lebihnya. Nah, baru akan dilirik orang. Hospitality-nya bagus, bahasanya bagus, menguasai 2 bahasa, 3 bahasa, itu kan lebih punya nilai jual, bukan? Betul nggak? Ya, nah itu maksud saya. Ya. Nah, kemudian di sini ada life skill, flexibility, mampu beradaptasi. Fleksibel itu mampu mengikuti norma-norma yang berlaku dalam sebuah lingkungan. Saya orang UPI misalnya, saya ikut aturan-aturan UPI. Begitu saya masuk ITB, saya pernah ngajar di ITENAS, perencanaan wilayah, saya ikut berbaur dengan aturan-aturan ITENAS. Begitu saya masuk ke Stipar, maka identitas saya adalah Stipar. Saya tunduk pada aturan-aturan yang berlaku di Stipar. Nah itulah yang disebut dengan flexibility. Bukan flexibility itu bukan seperti sungai kemana wae diakut, bukan. Tetapi mematuhi aturan-aturan yang berlaku dalam sebuah lingkungan. Ya. Nah kemudian ini inisiatif, produktif, dan jejaring sosial lagi-lagi. Ya, next Pak. Agak cepat saja. Nah ini adalah sebetulnya saya ingin menjelaskan teori literacy. Jadi budaya itu tidak bisa dengan serta-merta diadopsi oleh kita. Budaya itu harus sedikit demi sedikit kita biasakan dalam sehari-hari. Anda bangun jam 7 misalnya. Percayalah Anda next time lagi akan bangun jam 7. Betul nggak? Kalau Anda biasa bangun jam 4, maka pasti tubuh itu akan melek jam 4 itu. Betul kan? Nah itu adalah budaya. Jadi budaya itu adalah sebuah pembiasaan. Jangan dibiasakan untuk berperilaku negatif. Karena nanti akan menjadi brand yang negatif bagi Anda. Icon Anda jadi negatif. Maksud saya gini, kalau Anda sering terlambat gitu ya. Orang tahu kan? Ih si tukang lelet terlambat gitu loh. Kira-kira seperti itu. Nah itu akan jadi brand negatif dan akan menjadi hal yang tidak bagus untuk memasarkan diri kita. Saya katakan diri kita juga harus dipasarkan ya Pak Imron ya. Tidak boleh. Jadi kalau Anda pintar, diam aja di kamar, bagaimana orang tahu kemampuan kita? Ya kan? Kita harus ekspresi. Harus perlihatkan kemampuan kita ini. Di mana? Ya di kompetisi-kompetisi itu atau di kampus ya. Kalau diskusi itu perlihatkan, ngacung aja. Gitu ya. Kalau nggak tahu, ngacung aja. Kalau teman-teman, ih kamu mengacung aja. Kebutuhan kita. Ya. Jadi kebutuhan karena kita ingin tahu. Bukan karena kayak orang politikus bertanya itu eksistensi biasanya ya. Oke, next. Nah ini saya tidak akan menerangkan banyak lah. Tetapi nah ini ya yang disebut 6C. 6C itu adalah kreatif,
critical thinking, collaboration, communication, gitu ya. Nah, kemudian karakter education. Karakter education itu adalah karakter tadi, mark. Karakter itu mark, ciri yang melekat pada seseorang. Jadi saya tadi mengatakan brand Anda siapa? Saya orang rajin misalnya. Itu akan melekat jadi rajin. Orang akan, dia mah benar, dia aja yang dipilih. Rajin sih. Ya. Nah, itu jadi brand yang melekat pada diri kita. Ya. Jadi karakter itu bukan cuma Pancasilais menurut saya. Tetapi soft skill-nya tanggung jawab, jujur, disiplin itu melekat. Dan itu yang dibutuhkan orang. Anda lihat sekarang ini, sarjana itu bisa kerja di mana saja, betul? Betul nggak? Karena apa? Ilmu itu trainingable. Ilmu itu bisa dilatih. Ilmu itu bisa dicari di berbagai sumber. Tapi perilaku kita, pembiasaan kita tidak dengan mudah kita wujudkan. Anda dari orang malas ke rajin itu perlu waktu itu merubahnya. Anda orang yang tidak jujur untuk menjadi jujur itu sulit sekali merubahnya. Perlu waktu, perlu pembiasaan, perlu budaya. Betul nggak? Ya. Nah itu yang soft skill itu yang perlu. Jadi mengapa orang sekarang bekerja di mana saja? Karena memang yang diutamakan soft skill yang lama itu, yang terbentuk lama itu. Ya. Kalau pengetahuan mah bisa dicari, bisa dilatih. 2 minggu, 1 bulan dilatih ya, pasti bisa. Nah itu ya. Kemudian selanjutnya, masuk aja, ini literasi. Literasi itu diasah dari mana dulu? Pertama kali adalah dari membaca. Ilmu kita harus update, bukan hanya update dalam Twitter atau Instagram. Tapi lihatlah apa yang sekarang sedang tren. Pengetahuan apa yang sekarang sedang tren. Ya. Kemudian diskusikan. Mana yang benar, mana yang logik, mana yang tidak logik, itulah critical thinking. Ya. Kemudian baru masuk ke meningkatkan dan mengolah informasi. Benar nggak ya? Recheck ke informasi yang lain. Buka yang lain. Ya, jadi bukan cuma 1, tapi mungkin kita butuh 2, 3 informasi untuk melihat kebenarannya. Dan informasi itu harus valid kan gitu ya, terpercaya gitu artinya. Nah kemudian baru terakhir adalah mengembangkan pengetahuan. Ya, Anda tahu mungkin Atta Halilintar atau Raffi dan sebagainya. Ya, dia sudah bisa menghasilkan pengetahuan, informasi bagi orang lain. Dan dia menghasilkan miliaran, gitu kan? Betul nggak? Uang. Ya, dari membuat informasi. Cuma kemudian kita pikir, berguna nggak sih informasi itu? Bermanfaat nggak sih bagi kita informasi itu? Kalau enggak ya jangan ditonton kan gitu ya. Orang lain yang punya duitnya, kita yang buang waktunya, gitu ya. Nah itu artinya kita bisa memilih, mengklasifikasikan informasi. Itulah yang disebut literasi informasi. Next Pak. Langsung saja mungkin ke 5 menit lagi. Ini adalah ranah ekonomi kreatif ya. Langsung Pak. Ya, saya katakan ini biasanya saya ceramah 2 jam untuk materi ini. Langsung aja Pak. Langsung. Nah, ini saya searching, judulnya adalah Program Kreativitas Mahasiswa 2021. Saya searching tadi malam. Anda bisa lihat dalam waktu 45 detik, 0,45 ya, betul? Second ya. Itu sudah keluar 13 juta informasi. Luar biasa kan? Jadi mudah kan kalau kita mau mengembangkan kreativitas mahasiswa. Dalam 1 menit saja kalau kita rata-ratakan ya, sudah keluar informasi 13 juta. Anda tinggal memilih saja kreativitas apa yang akan Anda kembangkan. Betul nggak? Mau tutorial apa yang Anda ingin latihkan? Ya, saya sengaja mengambil SIBMAWA, sistem belajar mahasiswa.
yang sengaja dikeluarkan secara khusus oleh Dikti. Next Pak. Ini, nah ini ada satu lagi Pak. Nah itu ada sosial, bukan belum. Ya tadi saya yang tadi. Susah ya. Sebelumnya. Nah ini saya khusus ambil vokasi. Kalau Anda yang D3. Judulnya sosialisasi PKM. PKM itu adalah program kreativitas mahasiswa. Itu dalam 51 detik ada 175.000 hasilnya. Coba kalau Anda buka satu hari saja mungkin nggak akan cukup ya. 175.000, apalagi tadi S1 ada sampai 13 juta. Ya. Coba Pak, next Pak. Nah, ini. Ya, lanjut. Nah, ini saya coba buka program-program apa yang ada, program kreativitas mahasiswa itu ada bukunya. Ada bukunya, tujuannya apa? Tahu dan taat aturan. Pertama kali coba lihat. Tahu dan taat aturan, berarti kan literasi informasi kan? Betul nggak? Kemudian yang kedua kreatif dan inovatif, yang ketiga adalah kolaboratif, membangun keberagaman. Jadi bekerja dalam multikultur itu menjadi sangat penting. Apa yang disebut multikultur? Berbeda kemampuan, berbeda talenta, berbeda budaya, berbeda kebiasaan. Anda tidak bisa bekerja nanti itu dengan hanya orang Sunda saja, orang Jawa saja tidak bisa. Anda harus biasa dengan bekerja dengan berbagai suku bangsa, bahkan dengan Eropa atau Afrika dan sekalipun, apapun bangsanya. Itulah yang disebut dengan abad globalisasi. Ya, next Bu Pak. Nah ini adalah contoh-contohnya, nah ini ada program-programnya, ada PKM, program kreativitas mahasiswa riset, ada program pengabdian masyarakat, ada program penerapan iptek, ada program kewirausahaan. Ya, ada program karya cipta, menciptakan kue, menciptakan masakan. Betul nggak? Bisa kan? Sangat bisa orang-orang hotel ya. Kemudian program kreativitas karya tulis. Nah karya tulis itu dibedakan menjadi artikel ilmiah dan gagasan tertulis. Kalau artikel ilmiah itu harus diterbitkan di jurnal, kalau gagasan tertulis mah bisa ditampilkan dalam forum diskusi, berdebat. Mungkin di TV Anda sering lihat debat ya, acara debat. Nah ketiga adalah program kreativitas gerakan futuristik konstruktif. Nah ini yang disebut IT itu. Next Pak, lihat buku pedomannya ya, atau nanti saya bagikan. Ya, saya ingin 2002 ini Anda sudah eksis masuk ke dalam program ini. Lanjut Pak. Nah ini ada 8 program yang sekarang diluncurkan oleh Menteri Kebudayaan, 8 program. Kewirausahaan, pengabdian masyarakat, kemudian apa? Mengajar di desa. Jadi Anda daftar saja ke Dikti, daftar ke Dikti, masuk itu 1 bulan itu digaji 1.250.000. Ya. Tapi harus sudah semester 5. Nah, ini sebetulnya untuk senior-senior. Harus sudah semester 5, jadi siapkan saja kemampuannya ya. Nanti tinggal klik saja daftar, sudah semester 5, masuk ke program 8 program ini. Ya, dengan ada minimal IP-nya 3,5. Saya kira di Stipar itu 3,5 relatif mudah lah. Oke gitu ya. Kalau ada pertanyaan ditulis saja. Nanti kalau ada kesempatan silahkan, dimanapun Anda mau bertanya ke saya silahkan. Mau di ruangan saya, mau ketemu dimanapun, saya biasa ngobrol di taman depan pun, di Taman Karangsetra itu kalau ketemu dulu biasa pakai angkot gitu ya. Saya ngajar di sini sejak tahun 90-an. Jadi kalau misalnya ketemu dengan anak-anak mahasiswa sambil nongkrong nunggu angkot tuh, angkot Ciroyom yang hijau ya, di taman itu nongkrong ngobrol gitulah. Jadi di mana saja bolehlah ya. Jadi jangan sungkan-sungkan untuk selalu berkomunikasi. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu Ketua, Ibu Profesor Dr. Nok Mariani. Baik, silakan ditulis ya. Kalau ada beberapa pertanyaan nanti akan ada waktunya di mana tadi
Ibu Ketua telah menyampaikan bagaimana itu budaya literasi sehingga bisa dimanfaatkan untuk kegiatan-kegiatan yang positif dan juga sesuai dengan nanti keinginan yang mungkin adik-adik sekalian yang akan dituju ya, cita-cita yang akan dituju.